Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri antah berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan. Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita. Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Dan cermin ajaib akan menjawab, Tak ada yang mulia, Andalah satu-satunya wanita paling cantik. dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri? Cermin menjawab, Begini, maaf, tapi bukan Anda ya ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik. Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan. Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku. Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu. Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu. Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan ratu. Tapi melihat Putri Salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan Putri Salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan Putri Salju di hutan dan kembali ke istana. Putri Salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya, dia tertidur. Di pagi harinya, Putri Salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai Putri Salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa Putri Salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, Putri Salju membuka pintu.
Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri Salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu. Tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Dok mencoba memikirkan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya? Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya. Kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata, "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat." Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami. Jawab Dok. Lalu memperkenalkan diri mereka. Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku, Duck. Dan itu dia, Sleepy. Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya. "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?" Jawaban cermin masih sama. Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya. Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci. Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Dok mengulangi peringatannya seperti biasa. Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab. Baiklah Dok, tapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu? Dok, apa itu kalian? Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, Nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat.
Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas. Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan. Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat. Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, Raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan 7 kurcaci, mereka semua hidup bahagia selamanya.